Saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita akan berbicara mengenai sakramen imamat dalam gereja Katolik. Sakramen imamat adalah sakramen tahbisan yang merupakan salah satu dari 7 sakramen. Sakramen ini mencakup 3 tingkatan, yaitu tahbisan diakon atau disebut diakonat, tahbisan imam atau disebut dengan presbiterat, dan tahbisan uskup atau disebut juga dengan episkopat. Melalui penumpangan tangan serta doa tahbisan, resmilah mereka menjadi tertahbis sesuai dengan tingkatan-tingkatannya masing-masing. Sakramen ini memberikan pengudusan bagi mereka yang tertahbis dan memperoleh tugas untuk memimpin, ialah tugas rajawi, untuk menguduskan, ialah tugas imamat, dan mewartakan, ialah tugas kenabian. Dalam Perjanjian Lama, ada pembagian tugas dalam pelayanan umat Israel sesuai perintah Tuhan. Tugas pelayanan itu ialah sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Namun tugas ini diberikan terpisah dan dijalankan masing-masing dengan orang-orang yang berbeda-beda. Penahbisan imam dalam Perjanjian Lama ini pun ditandai dengan pengenaan pakaian, pengurapan minyak, dan mempersembahkan kurban. Di zaman sesudah pembuangan, para imam lebih mengurusi hal-hal yang kultus. Liturgi Gereja Katolik melihat dalam imamat Harun dan pelayanan kaum Lewi ini, serta pengangkatan 70 orang tua-tua bangsa sebagai nubuat imamat Perjanjian Baru yang tertahbis. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat Yesus memanggil para murid secara khusus untuk terlibat dalam mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yesus memanggil mereka bukan karena keahlian, bukan karena keunggulan-keunggulan mereka, tetapi Yesus memanggil mereka dari keberdosaan mereka, ketidakkonsistenan mereka, dari kebebalan hati mereka, dari ketidaksetiaan mereka. Jadi, Yesus memanggil mereka apa adanya. Dengan kata lain, para murid dipanggil karena pilihan bebas Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Begitulah akhirnya panggilan khusus ini, panggilan Yesus ini adalah panggilan untuk pelayanan. Tujuan akhirnya adalah persatuan pribadi secara khusus dengan Yesus dan tugas untuk mewartakan dan menyembuhkan dunia yang dikuasai si jahat. Bahkan pada malam menjelang kematiannya, Yesus mengutus para muridnya untuk menghadirkan kembali penyerahan hidup Yesus ini pada maut dengan merayakan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus meneguhkan panggilan dan perutusan khusus ini, yaitu untuk mewartakan, yaitu untuk membaptis, yaitu untuk mengampuni dosa. Kepada para muridnya ini,
Yesus menjanjikan bantuan dengan mengutus Roh Kudus untuk menyertai karya-karya mereka. Demikian akhirnya sakramen imamat menjadi peneguhan dan penerus tugas para rasul, yaitu menjadi imam, raja, dan nabi. Tanda pelimpahan tugas ini adalah penumpangan tangan dan doa. Apa makna dari sakramen imamat? Dalam tradisi gereja, sakramen imamat merupakan partisipasi khusus dalam tugas dan jabatan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya imam agung dan mediator antara Allah dan manusia. Orang yang ditabiskan dimungkinkan untuk bertindak dalam rangka melaksanakan tugas Yesus dalam pribadi Yesus, atau bahasa Latinnya in persona Christi, yang adalah kepala gereja. Orang itu mengambil bagian khusus dalam tritugas Kristus, ialah sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Makna imamat yang kedua adalah meterai kekal. Sebagaimana dalam baptis dan penguatan, partisipasi dalam tugas Yesus Kristus ini diberikan sekali untuk selamanya. Demikian juga sakramen imamat memberikan tanda rohani yang tak terhapuskan dan tak dapat diulangi. Panggilan dan misi yang telah diterimanya merupakan tanda abadi padanya. Makna yang ketiga yang boleh dirumuskan dengan sakramen imamat ini adalah rahmat Roh Kudus. Sakramen imamat memberikan rahmat Roh Kudus untuk melaksanakan misi orang yang ditabiskan. Pejabat gereja tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan menjadi teladan bagi kawanannya kalau mereka sendiri tidak mempunyai keyakinan yang didasarkan pada persekutuan dan persahabatannya dengan Yesus Kristus. Rahmat Roh Kudus ini akhirnya memberikannya daya untuk mencapai tujuan yang menjadi sasaran pelayanannya, demi kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Akhirnya, makna sakramen imamat yang keempat adalah komunitas atau komunitas imamat. Sekali ditabiskan, seorang imam tidak berdiri sendiri. Ia digabungkan ke dalam suatu komunitas. Dengan ditabiskan, para uskup misalnya dimasukkan ke dalam jabatan keuskupan, dalam konferensi para uskup, dan dalam persatuan dengan paus. Demikian dengan penahbisan, imam digabungkan ke dalam komunitas imamat di bawah kepemimpinan uskup. Para imam dapat melaksanakan pelayanan mereka hanya dalam ketergantungan dan persatuannya dengan uskup. Jadi, janji kesetiaan yang dilakukan di hadapan uskup pada waktu penahbisan dan tanda damai yang diberikan oleh uskup pada akhir upacara penahbisan menunjukkan bahwa uskup memandang mereka sebagai rekan kerja, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai teman, dan bahwa mereka membalasnya dengan kasih dan ketaatan. Keanggotaan dalam komunitas imam juga tampak dalam upacara penahbisan, ketika semua imam yang hadir mengikuti uskup menumpangkan tangan atas kepalanya. Kesatuan imamat ini kelak selalu tampak dalam misa konselebrasi dan dalam kerjasama
dan dalam persaudaraan antar imam. Imam membutuhkan imam, begitulah komunitas imamat itu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah gambaran mengenai sakramen imamat di dalam Gereja Katolik. Bagaimana Gereja Katolik menempatkan sakramen imamat sebagai sebuah panggilan hidup dan merupakan sakramen. Bahwa panggilan hidup dalam Gereja Katolik ada dua, ialah menjadi awam yang suci, dan yang kedua menjadi imam yang suci. Keduanya menjalankan tugas penting dan ditempatkan oleh Gereja Katolik dalam sakramen-sakramennya. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah katekese singkat pada kesempatan kali ini. Semoga berguna untuk pendalaman iman dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Bapa, ku bertanya, mampukah ku kan setia menghidupi rahmat-Mu dalam langkah lemah?